Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita bertemu pada pertemuan yang kedua untuk praktikum ya. Perlu diingat mungkin pada pertemuan yang pertama kalian sudah diajarkan untuk menginstal Codeblock, dan pada praktikum yang kedua di sini akan dijelaskan lebih jelas, lebih dalam lagi mengenai kompilasi compiler, kompilasi dan linking ya. Nah, di sini kemarin kalian sudah mencoba untuk mengenerate ya, ada tombol build, ada tombol run ya. Nah, pada saat Anda melakukan build itu sebetulnya melakukan kompilasi dengan menggunakan compiler. Compiler yang digunakan adalah compiler C++. Ya. Yang dikompil apa? Yang dikompil adalah C++ source code. Ya, C++ source code. Dia dikompil menggunakan GNU C compiler atau G++. Nah, C++ source code ini tuh apa sih? Nah, ini yang kita tulis ya, yang .cpp. Jadi kode program yang kita tulis, yang ekstensinya .cpp, ini adalah C++ source code. Ya. Nah, ketika si compiler ya melakukan kompilasi pada C++ source code, maka si source code ini akan diubah, diterjemahkan menjadi sebuah objek code. Objek code itu isinya adalah bahasa assembly, ya, bahasa mesin yang ekstensinya .o. Ya. Nah, ini kalau kalian sudah sempat buka folder CBP yang sempat saya singgung kemarin, itu akan tercipta file .o. .o ini adalah objek code. Ya. Nah, .o ini yang memahami adalah mesin. Yang bisa memahami itu mesin. Kalau source code yang memahami manusia. Mesin tidak paham source code. Mesin hanya paham objek code. Nah, dari objek code ini ya akan dilakukan linking oleh linker. Ya, linker yang ada di dalam C++. Nah, tentunya saat melakukan kompilasi bisa jadi ada beberapa objek code. Ya. Kalau ada beberapa objek code, beberapa objek itu akan di-link. Tapi kalau hanya satu ya tetap dilakukan linker untuk menjadi executable program atau .exe. Jadi kalau kalian nanti lihat di folder CBP, folder kalian membuat project, coba kalian nanti bongkar ya, itu akan ada .o sama .exe atau .out kalau kalian menggunakan operasi berbasis Unix, dalam hal ini Mac atau Linux. Nah, ini nanti akan menghasilkan library object code ya. Di sini ya library object code dan object code ini akan di-link. Mungkin di sini tadi saya lupa menjelaskan apa itu library object code. Contohnya misalnya waktu kalian menggunakan include ya di dalam coding yang Anda buat, di atas itu kan ada include ya. Include itu adalah library atau pustaka atau file header. Ya, ada file headernya. Oke, next yang berikutnya adalah preprocessor. Nah, apa sih preprocessor? Preprocessor adalah arahan yang memberikan instruksi kepada compiler untuk memproses informasi sebelum kompilasi dimulai. Semua arahan preprosesor dimulai dengan tanda crash dan dipisah dengan spasi.
Arahan preprosesor itu bukan statement atau pernyataan C++, jadi tidak diakhiri dengan titik koma. Ya, jadi istilah lain makroprosesor atau makro saja, ada beberapa arahan prosesor yang didukung C++ seperti include, define, if, else, line, dan seterusnya. Jadi preprosesor seperti yang digunakan pada perintah include itu tadi ya, yang sering digunakan include. Nah, lanjut ya, di sini ada struktur bawaan bahasa C++ dengan code block. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang include ini adalah pustaka dari program. Ya, include IO stream. IO itu input output stream. Ya, stream untuk stream itu kayak streaming ya, tapi maksudnya di sini untuk pengolahan input output. Kalau using namespace standar itu harus digunakan jika kita menggunakan pustaka IO stream. Jadi kalau kita menggunakan IO stream, ya gunakan namespace std. Lalu di sini ada int main, ya int main, tanda kurung buka kurung tutup ini artinya fungsi. Jadi int main bisa dikatakan nama lainnya adalah fungsi utama. Inti utama dari program ya, yang diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Jadi ini ya. Nih, ini kurung kurawal. Kalau ini kurung, ini artinya fungsi. Ya. Jadi ada tulisan di sini kalau ada kurungnya, ini artinya fungsi. Lalu di sini ada perintah untuk output. Ini pakai cout. Sebetulnya ada perintah lain juga, printf dan lain sebagainya, tapi di sini yang paling banyak digunakan adalah cout. Nah, nanti mungkin perintah-perintah lain akan saya jelaskan waktu praktikum yang lain ya. Nah, di sini cout ini memang tandanya tidak alay ya, memang harus seperti ini ya. Cout ini artinya seperti ini, hello world, lalu endl. Ini maksudnya end line, diakhiri dengan pada akhir akan ditambahi enter. Sedangkan return 0 ini harus karena deklarasi fungsi utama main adalah integer. Nah, jadi integer itu adalah fungsi, nanti akan dijelaskan lagi ya fungsi itu apa ya, itu nanti akan dijelaskan pada Alpro. Tapi mungkin sedikit perlu diketahui secara teori bahwa fungsi yang menggunakan tipe integer itu harus ada returnnya, karena dia mengembalikan nilai. Return 0 artinya program selesai. Ya, program diakhiri. Mungkin seperti itu ya. Next, yang berikutnya mencetak atau output pada bahasa C++. Nah, bisa menggunakan cout atau alternatif lain Anda bisa menggunakan stdio.h. Ganti include iostream dengan stdio.h. Kalau pakai include stdio.h Anda hapus using namespace std ya. Ganti cout menggunakan printf. Nah, atau menggunakan iostream pun Anda bisa menggunakan printf juga sih, nanti bisa dicoba. Nah, penggunaan stdio.h itu sebetulnya merupakan standar pustaka bahasa C, bukan C++ ya, bahasa C. Perhatikan bahwa bahasa C++ merupakan turunan dari bahasa C. Jadi bahasa C itu memang aslinya ya kan, diturunkan jadi C++, turunkan jadi C# ya, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya di sini ada deklarasi variabel. Ya, nah di sini ada dua kolom. Kolom yang pertama adalah notasi algoritmik. Kolom yang kedua adalah bahasa C++. Apa sih notasi algoritmik? Nah, kita belajar pemrograman di Daspro itu harus memahami juga notasi. Karena di sini kita tidak hanya belajar bahasa pemrograman ya. Salah kalau Anda belajar bahasa pemrograman. Nah, ini sedikit cerita kakak kelas Anda ya, menggunakan bahasa pemrograman Python, dan saat ini Daspro, Alpro, Strucdat berubah lagi menjadi bahasa C++. Ketika Anda belajar untuk memahami bahasa pemrograman,
Anda akan kesusahan saat diganti bahasanya. Tapi ketika Anda memahami sebuah program, alur program, ya, Anda cukup membaca notasi algoritmik. Jadi notasi algoritmik itu semacam bahasa Indonesia, sedangkan bahasa C++ itu kayak bahasa daerah. Ya. Jadi notasi algoritmik itu bisa diterjemahkan ke bahasa lain, Python, bahasa C, bahasa Java, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ya di notasi algoritmik, ya. A.2 integer, berarti kita membuat variabel dengan tipe data integer. Diterjemahkan kepada dalam bahasa C berarti INTA, diakhiri dengan titik koma. Ini artinya satu perintah, satu statement diakhiri dengan titik koma. Lalu B.2 real. Ya, real itu bilangan yang koma, yang ada komanya. Dalam bahasa C, tipe datanya adalah float atau double. Ya, float. Di sini contohnya float B titik koma. Lalu C.2 char. Bahasa C-nya char C. Lalu di sini ada umur .2 integer, int umur. Umur underscore ku .2 integer, int umurku. Dan berat badan 99.2 real, float berat badan. Ini deklarasi variabel. Nah, variabel ketika dideklarasikan harus dimulai dengan huruf ya. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Tapi by default standar internasional penamaan variabel harus diawali dengan huruf kecil. Nah, kalau ada dua kata, ada baiknya Anda menggunakan underscore. Ya, umur underscoreku. Kalau contoh yang berat badan ini sebetulnya salah ya. Contohnya seharusnya lebih baik kalau berat badan, ya selain menggunakan underscore, Anda bisa menggunakan camel case. Apa itu camel case? Camel case itu kan ada punuknya ya. Nah, jadi B-nya besar seperti ini. Karena dua kata, awal kata di sini kecil, B yang kedua besar. Ini yang disebut dengan camel case. Oke, saya lanjut lagi ya. Di sini tipe primitif dalam bahasa C. Jadi tipe data primitif, tipe data bawaan ya. Antara C++ dan C itu mirip ya, sama. Ada char, ada sort, ada integer, ada long integer, ada float, ada double. Ukurannya di sini char 1 byte, sort 2 bytes, ya harusnya ada S-nya ya kalau bahasa Inggris. Integer 4 bytes, long integer 8 bytes, float 4 bytes, double 8 bytes. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini ada char itu ada minus 128 sampai dengan 127 ya. Tapi itu sebetulnya nanti char itu bisa berisi huruf ya, huruf maupun tanda. Ini jenis bilangannya kalau char itu ya bulat ya, karena dia tidak ada komanya. Short integer, long integer itu bilangan bulat. Tapi kalau yang char itu mungkin bukan bilangan, tapi dia lebih ke arah string ya, atau karakter. Jadi bukan bilangan. Float itu pecahan atau desimal ya, desimal. Kalau pecahan kan pakainya per, ini desimal. Nah, oke, yang berikutnya ada assignment. Ya, assignment nilai, penugasan. Ya, penugasan. Secara notasi algoritmik, ya, notasi algoritmik A tanda panah 10, berarti A sama dengan 10. Artinya A variabel. Variabel itu kan seperti wadah. Wadah bisa diisi. Ya. Variabel A diisi 10. Ya. Variabel A diisi 10. Lalu umur sama dengan A. Umur sama dengan A. Berarti bukan umur diisi A,
Tapi umur diisi 10 juga, karena A isinya 10. Ya. Karena A isinya 10 berarti umur isinya 10. Lalu yang berikutnya di sini komentar, ya, komentar pada C++. Komentar digunakan untuk memberikan dokumentasi atau keterangan atau baris program. Biasanya kalau programmer memberikan keterangan lain-lain, ya, misalnya ini program ini, bagian ini tuh untuk apa, coding ini untuk apa, coding ini untuk apa. Jadi Anda bisa menggunakan komentar. Ada dua style komentar. Yang pertama pakai double slice, ya, double slash. Ini komentar baris 1, komentar baris 2. Kalau kalian menggunakan banyak komentar, bisa menggunakan slash bintang slash. Ya, ini komentar juga, komentar lagi, banyak komen lu. Nah, ini bisa dilihat ya. Lalu yang berikutnya, ini adalah potongan contoh kode full. Nanti silahkan Anda buat ya. Ini jangan lupa dibuat, dipraktekkan di rumah. Tuliskan coding seperti ini ya. Mencontek dulu ya, silahkan contek dulu. Kalau kalian sudah bisa mencontek, ya, nanti bisa diedit-edit. Nah, mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Kalau tadi INDL kan udah tahu ya, untuk enter. Ada juga \n. \n itu sama aja. N itu artinya new line. Dia juga untuk enter. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan selamat belajar.